Brandon, pemuda tampan berusia 21 tahun, diperkos-kos dan dibunuh oleh dua temannya, setelah tahu bahwa dia ternyata seorang perempuan. Selamat datang lagi orang-orang dengan jiwa yang bersih. Apa kabar kalian hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Kalau ada yang lagi sakit, semoga lekas diberi kesembuhan dan bisa beraktivitas kembali. Untuk kisah hari ini, saya akan membawakan cerita tentang Tina Brandon, yang mana kisah hidupnya kemudian diangkat ke film layar lebar dengan judul Boys Don't Cry. Hilary Swank yang memerankan Tina di dalam film tersebut, berhasil meraih piala Oscar sebagai aktris terbaik di tahun 1999. Bagi kalian yang sudah tahu cerita tentang Tina Brandon, boleh silakan di-skip video ini. Dan buat yang belum dan mau tahu tentang Tina Brandon, kita mulai kisahnya sekarang. Dia terlahir dengan nama Tina Brandon, pada tanggal 12 Desember tahun 1972 di kota Lincoln, Nebraska, Amerika Serikat. Masa kecil Tina penuh dengan kesulitan, di mana ibunya, Joan, sudah memiliki anak di usia 13 tahun, kakak perempuan Tina yang bernama Tammy. Tina sendiri lahir ketika ibunya baru berusia 16 tahun, sementara ayah Tina sudah meninggal dalam sebuah kecelakaan mobil saat Tina masih di dalam kandungan ibunya. Karena tidak mampu memenuhi kebutuhan Tammy dan Tina, Joan membawa dua putrinya untuk tinggal di rumah ibunya atau nenek Tammy dan Tina. Namun tragisnya, Tammy dan Tina malah mendapat pengalaman buruk dari paman mereka di usia yang masih sangat kecil. Ketika nenek dan ibu mereka pergi bekerja, si paman yang masih remaja melakukan pelecehan terhadap Tammy dan Tina. Pengalaman ini disimpan oleh dua bersaudara itu hingga mereka beranjak dewasa nanti. Di tahun 1975, Joan bertemu dengan seorang pria dan menikah. Mereka bertiga pindah ke rumah si ayah tiri. Tammy dan Tina akhirnya bisa terbebas dari paman siluman. Namun ternyata, ayah tiri mereka adalah seorang monster. Pria itu adalah seorang pemabuk dan sering melakukan aksi KDRT kepada Joan, ibu mereka. Tak sampai di situ, kalau ada kesempatan, si ayah tiri pun mulai menyentuh Tammy dan Tina. Syukurlah 5 tahun kemudian, Joan memutuskan untuk meninggalkan pria itu. Walaupun hidup mereka serba kekurangan, Joan selanjutnya memutuskan untuk hidup mandiri bersama dua anaknya. Dia tidak mau menikah lagi, dan tidak menumpang di rumah ibunya lagi. Pengalaman buruk mereka dengan si paman dan ayah tiri dulu, mempengaruhi kejiwaan Tammy dan Tina. Terkhusus untuk Tina, dia mulai membangun benteng pertahanan, dengan cara merubah sikap dan penampilannya seperti anak laki-laki. Menurut Tina, lahir sebagai perempuan membuatnya harus menerima perlakuan tidak menyenangkan dari para laki-laki. Jadi dia memutuskan untuk mulai menjadi laki-laki. Di sekolah dasar, walaupun bergaya tomboy, tapi Tina masih menggunakan pakaian anak perempuan. Ketika sudah masuk sekolah menengah, dia memutuskan untuk berontak dan mengubah jati dirinya. Walaupun secara administrasi dia terdaftar sebagai murid perempuan, Tina menampilkan dirinya sebagai remaja pria. Tina memotong pendek rambutnya, memakai kaos dan celana seperti laki-laki. Kebetulan, Tina adalah remaja bertubuh kurus, jadi dia tidak begitu repot menyembunyikan bagian dadanya. Saat berbicara, suaranya diberat-beratkan, supaya lebih meyakinkan lagi kalau dia anak laki-laki. Dia mengikuti kegiatan-kegiatan di sekolah yang biasa diikuti oleh para murid laki-laki. Tina yang selalu memakai celana jeans, senantiasa menyelipkan kaos kaki di celana dalamnya, supaya terlihat ada jendolan seperti remaja laki-laki lainnya. Tingkahnya itu membuat Joan sang ibu bolak-balik dipanggil oleh guru konseling, yang mempermasalahkan perilaku Tina yang melanggar aturan berpakaian di sekolah. Joan berkali-kali ribut dengan putri bungsunya ini dan mengingatkan kodratnya sebagai anak perempuan, tapi Tina tidak menurut. Joan kemudian membawa Tina ke gereja supaya pendeta mendoakan Tina dan setan-setan yang ada di dalam diri Tina bisa keluar, malahan Tina jadi kesetanan. Sejak saat itu, Tina tidak mau lagi datang ke gereja, maupun mengikuti kebaktian yang diadakan di sekolah. Dalam pergaulannya di sekolah, rata-rata murid perempuan tidak tahu kalau Tina adalah seorang perempuan karena Tina biasa memperkenalkan dirinya sebagai Brandon, yang adalah nama belakangnya. Remaja-remaja perempuan malahan tergila-gila melihat Tina seperti opa-opa Korea yang glowing. Ketika masuk SMA, Tina mulai berkencan dengan seorang gadis yang bernama Heather.
Di tahun 1991, Angkatan Darat Amerika Serikat datang ke sekolah Tina dan membuka pendaftaran bagi para siswa pria untuk bergabung menjadi tentara. Tina ngide untuk mendaftar, yang tentunya dia tidak lulus karena dia memalsukan jenis kelaminnya di formulir pendaftaran. Walaupun Tina disukai dalam pergaulan dan memiliki banyak teman, tingkah lakunya tidak membuat pihak sekolah senang. Terlebih nilai-nilainya juga sangat buruk. Hingga kemudian di tanggal 3 Juni tahun 1991, hanya 3 hari sebelum kelulusan, Tina yang berusia 19 tahun dikeluarkan dari sekolah. Selain hater, Tina sempat memiliki hubungan-hubungan singkat dengan beberapa remaja perempuan lain. Namun dengan hater, Tina berencana untuk menikahi kekasihnya itu. Setelah putus sekolah, Tina keluar dari rumah ibunya dan mulai tinggal bersama hater. Dia bekerja di sebuah SPBU dan mulai menabung untuk masa depannya bersama hater. Karena berniat untuk menikah, maka Tina harus menjalani operasi terlebih dahulu. Namun operasi memerlukan biaya yang banyak, terlebih untuk operasi kelamin yang masih sangat langka di tahun itu. Ibunya, Joan, yang mendengar kabar bahwa Tina sekarang hidup bersama dengan kekasih perempuan, membujuk anaknya itu supaya mau berobat ke psikiater. Setelah diminta beberapa kali, Tina akhirnya setuju untuk menjalani pemeriksaan kesehatan mental. Dokter yang menanganinya mendiagnosis Tina dengan krisis identitas yang parah dan gangguan kepribadian. Tina menolak itu semua, dan menyangkal kalau dia menderita penyakit mental, berkata bahwa dia hanyalah seorang laki-laki yang terjebak di dalam tubuh perempuan, dan mengklaim bahwa dia normal sepenuhnya. Bagaimanapun, Joan masih tidak sependapat dengan putrinya dan memaksa Tina untuk menjalani perawatan lebih serius di rumah sakit jiwa, yang berujung dengan kenekatan Tina dengan melakukan bundir. Untungnya, dia berhasil diselamatkan tepat waktu dan menjalani perawatan di rumah sakit. Disinilah Tina kemudian bercerita kepada ibunya mengenai pelecehan yang dia alami dulu, yang membuatnya ingin menjadi laki-laki supaya tidak mengalami kejadian serupa di masa mendatang. Setelah keluar dari rumah sakit, Tina menjalani konseling 4 kali dalam seminggu untuk memperbaiki kepribadiannya. Namun setelah 2 minggu, Tina memutuskan untuk tidak melanjutkan lagi konseling itu dan menolak segala jenis perawatan lainnya. Sejak saat itu, Tina mulai bekerja keras untuk mendapatkan uang, untuk menghidupi dirinya sendiri, dan untuk biaya operasi ganti kelamin. Selain butuh uang untuk biaya operasi, Tina juga bergaya seperti Don Juan, yang royal menghadiahi kekasihnya dengan barang-barang mewah. Tina mulai melakukan pencurian di toko-toko, mencuri kartu ATM dan menggunakan kartu kredit milik orang lain, entah bagaimana cara dia melakukannya. Selain itu, Tina juga menggunakan cek palsu dengan menggunakan nama ayahnya yang sudah lama meninggal. Semua uang-uang itu, lebih banyak dihabiskannya untuk menghadiahi kekasihnya, hater. Pada bulan Oktober tahun 1991, Tina ditangkap karena pemalsuan cek. Dia menerima 18 bulan masa percobaan pada bulan Maret tahun 1992, namun dia tidak hadir untuk melapor sebagai syarat masa percobaannya, sehingga mendorong pengadilan untuk mengeluarkan surat perintah penangkapannya pada tahun 1993. Untuk menghindari kejaran polisi, Tina kabur ke Falls City, yang berada di Richardson County, negara bagian Nebraska. Di tempat baru ini, tidak ada orang yang mengenalnya, jadi dia bisa leluasa menjadi seorang laki-laki bernama Brandon. Di kota ini, Tina yang sekarang sudah menjadi Brandon, tinggal di rumah kos milik seorang wanita yang bernama Lisa Lamberts. Dia adalah seorang janda yang memiliki usaha kos-kosan, di mana selain Brandon, juga ada anak kos lain, yaitu Leslie Tisdale dan Marvin Nissen. Brandon beradaptasi dengan cepat, dan berteman dengan semua orang itu, mulai dari Lisa si pemilik kos, hingga semua anak kos lainnya, tanpa mereka tahu kalau pemuda bernama Brandon ini sebenarnya adalah seorang wanita. Brandon bergaul akrab dengan Thomas, adik dari Marvin Nissen, dan temannya yang bernama John Lotter. Brandon juga mulai berkencan dengan Lana, adik dari Leslie Tisdale. Meskipun sekarang Brandon berada di circle yang memandangnya sebagai pria, tapi uang tetap jadi masalah besar baginya. Brandon belum dapat pekerjaan untuk menafkahi dirinya sendiri, sehingga dia kembali mencari uang dengan cara yang sama seperti yang dia lakukan dulu, menipu dan menggunakan cek palsu. Atas perbuatannya itu, Brandon kembali ditangkap pada tanggal 19 Desember tahun 1993.
Lana Tisdale datang ke kantor polisi untuk membayar uang jaminan bagi Brandon, tapi gadis 17 tahun itu terkejut ketika mendapati kekasihnya ditahan di sel wanita. Brandon menjelaskan kepada Lana mengenai identitas aslinya dan berkata bahwa dia tidak lama lagi akan melakukan operasi ganti kelamin dan menjadi pria sejati. Mungkin karena terlanjur sayang, Lana memaafkan Brandon dan tidak meninggalkannya. Namun ternyata, perbuatan kriminal Brandon diliput oleh koran lokal yang memberitakan tentang tindak kejahatan pemalsuan cek oleh seorang wanita yang bernama Tina Brandon. Berita ini sampai ke teman-teman Brandon, John dan Thomas. Mereka menertawakan Brandon sekaligus marah karena selama ini Brandon sudah menipu mereka. Dua begundal ini kemudian berencana untuk memberi Brandon pelajaran. Di tanggal 24 Desember tahun 1993, Brandon dan Lana diundang untuk menghadiri pesta malam Natal. Di pesta itu, John dan Thomas mengepung Brandon dan memaksanya untuk buka celana di depan semua orang untuk mengungkap jenis kelamin asli dari Brandon. Saat Brandon menolak, mereka menarik paksa celana Brandon dan menunjukkannya ke muka Lana Tisdale. Dari pesta itu, John dan Thomas membawa Brandon ke sebuah bangunan kosong, di mana John dan Thomas memukuli dan memperkaos Brandon. Mereka juga mengancam, kalau Brandon lapor ke polisi, maka mereka akan membuat Brandon diam, yang artinya adalah, mereka akan menghabisi pemuda, atau pemudi berusia 21 tahun itu. Setelah itu, mereka membawa Brandon ke rumah Thomas, dan mengikatnya di dalam kamar, lalu mereka pergi. Brandon berhasil melepaskan diri dan keluar melalui jendela kecil di kamar mandi, dan mendatangi rumah kekasihnya, Lana Tisdale. Di sana, dia bercerita kepada Lana mengenai perbuatan John dan Thomas. Lana meyakinkan Brandon supaya lapor ke polisi. Setelah menjalani perawatan di rumah sakit, Brandon mulai memberikan keterangan pada polisi. Polisi yang menanyainya saat itu adalah Sheriff Charles Laux. Akan tetapi, selama proses itu, si polisi malah mengolok-olok Brandon dan mengajukan beberapa pertanyaan kasar dan melecehkan Brandon. Sheriff itu malah berkata kalau wajar saja mereka memasukkan jari mereka ke Miss V Brandon untuk memastikan kalau dia perempuan. Kalimatnya saja sudah salah, terlebih lagi, Brandon diperkaos berkali-kali oleh Thomas dan John, mereka memasukkan otong mereka, bukan jari. Di satu titik, Brandon menyerah dan tidak ingin menjawab lagi pertanyaan dari Sheriff Charles. Laporan yang dibuat Brandon tidak ditanggapi dengan serius. Sheriff goblok itu tidak melakukan apa-apa terhadap Thomas dan John. Dia tidak percaya dengan laporan Brandon, karena sebelumnya, Brandon sudah beberapa kali ditahan dan mengaku sebagai laki-laki, tapi sekarang dia malah mengaku sebagai perempuan yang diperkaos. John dan Thomas kemudian tahu kalau Brandon melapor ke polisi. Mereka mendatangi rumah kosan milik Lisa Lamberts. Sekitar pukul 1 malam di tanggal 31 Desember tahun 1993, Thomas dan John menerobos masuk ke rumah Lisa. Mereka menemukan Lisa di tempat tidur dan bertanya di mana Brandon berada. Lisa berkata kalau Brandon tidak ada di rumah, tapi dua begundal itu tidak percaya. Mereka mendobrak pintu kamar Brandon dan mendapati gadis itu bersembunyi di bawah ranjang. Thomas dan John kemudian menembak Brandon dan Lisa hingga tewas. Setelah itu, mereka memeriksa kamar lain dan mendapati seorang pria yang bernama Philip berada di kamar Leslie. Philip ini adalah pacar Leslie, kakaknya Lana, yang sedang menginap di sana, tapi Leslie ada di rumah orang tuanya. John dan Thomas juga membunuh Philip. Setelahnya, kedua pria itu pergi, melemparkan senjata dan sarung tangan mereka ke sungai yang membeku, dan kembali ke Falls City. Mereka ditangkap beberapa jam kemudian, dan ditetapkan sebagai tersangka atas pembunuhan 3 orang, Tina Brandon, Lisa Lamberts, dan Philip Devin. Dalam interogasi dan di persidangan, Thomas membuat perjanjian dengan jaksa dan menjadi saksi yang memberatkan bagi John Lotter. Dia menuding John lah yang melakukan semua pembunuhan itu, sementara dia hanya berada di sana menyaksikan perbuatan John. Thomas Nissen kemudian dinyatakan bersalah atas pemerkosaan dan menjadi kaki tangan dalam pembunuhan terhadap 3 korban. Hakim memvonisnya dengan hukuman penjara seumur hidup. John Lotter sempat menyangkal kesaksian dari Thomas Nissen dan berkata bahwa Thomas lah yang menjadi eksekutor di malam itu. Namun juri tetap memutuskan John Lotter bersalah atas 3 pembunuhan. Hakim memvonisnya dengan hukuman mati. Mereka sempat mengajukan banding atas vonis tersebut, namun dalam sidang banding mereka tetap dinyatakan bersalah dan menerima vonis yang sama. 13 tahun kemudian, di tahun 2007,
Thomas Nissan mencabut kesaksiannya terhadap John dan berkata bahwa dialah yang menjadi eksekutor di malam itu, bukan John. Berdasarkan perubahan tersebut, John mengajukan banding di tahun 2009, namun bandingnya ditolak. Pihak kejaksaan berpendapat, walaupun ada perubahan dalam kesaksian Thomas Nissan, tetap saja faktanya mereka berdua terlibat dalam pembunuhan 3 orang di tanggal 31 Desember tahun 1993 yang lalu. Beberapa upaya hukum lain dilakukan oleh Thomas Nissan dan John Lotter untuk mengurangi hukuman mereka hingga tahun 2018. Namun Mahkamah Agung tetap menolak banding, kasasi dan peninjauan kembali kasus mereka. Selanjutnya kita beralih ke Sheriff Charles Laux yang menangani laporan Tina Brandon waktu itu. Joan ibu Tina menggugat sheriff itu karena telah menjadi penyebab tidak langsung atas pembunuhan putrinya. Interogasinya yang tidak pantas juga dikritisi oleh banyak pihak. Joan memenangkan gugatan terhadap Charles Laux dan sheriff itu diwajibkan untuk membayar kompensasi sebesar $80.000. Di tahun 1999, film Boys Don't Cry diproduksi berdasarkan kisah hidup Tina Brandon. Ketika film itu rilis, Lana Tisdale menggugat produser film tersebut karena telah menggunakan nama aslinya tanpa izin. Dia juga mengklaim bahwa beberapa bagian di film itu tidak sesuai dengan kejadian yang sebenarnya. Lana Tisdale memenangkan gugatan tersebut, tapi tidak dipublis berapa besar nominal yang dia terima. Joan memakamkan putrinya, Tina Brandon, dengan tetap menggunakan identitasnya sebagai anak perempuan.